Semoga kita semuanya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin. Ya rabbal alamin. Sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobirin dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5B di IAIN Kudus ini. Dan alhamdulillah saya mewakili dari teman-teman SEMA Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Dan alhamdulillah saya juga aktif di IPPNU, di Ranting maupun di PAC. Dan alhamdulillah saya juga masuk di Karang Taruna Desa. Dan di sini saya akan memperkenalkan narasumber kita yang sangat hebat sekali, dan kita semuanya pasti menunggu-nunggu bagaimana nanti materi yang disampaikan mengenai progres mahasiswa syariah di era digitalisasi. Nah, ini sangat menarik sekali bagi kita semuanya, khususnya di hukum di Fakultas Syariah kali ini. Yang pertama ada Bapak Haji Fuad Riyadi LC MAG. Nah, pasti semua ya dengan beliau, karena beliau ini juga mengajar di semester 1 sampai dengan semester akhir. Pasti semuanya yang ikut di sini pasti sudah paham sekali dengan beliau, dengan sifat ramahnya dan keintelektualnya, bahkan dengan ilmunya yang tidak diragukan lagi. Dan yang kedua kalinya ada Ibu Lina Kusidayati. Nah, itu alhamdulillah juga bisa hadir di sini. Ini juga menjadi Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, ini juga pasti semuanya sudah kenal dengan beliau, karena memang kalau sama mahasiswa memang dekat sekali dengan mahasiswa, tidak ada jarak, dan juga tentunya pasti idaman setiap mahasiswa ini. Bu Lina, halo Bu Lina. Ya, di sini antara kedua narasumber ini nanti akan menyampaikan materi yang disampaikan mengenai leadership motivation. Motivasi seorang leadership, yang tema progres mahasiswa syariah di era digitalisasi. Untuk Bapak Haji Fuad Riyadi dan juga Bu Lina Kusidayati, kepadanya waktu kami silahkan. Monggo untuk penyampaian pertama dari Bu Lina dulu ya. Monggo Bu Lina, 30 menit. Nanti disambung sama Pak Fuad Riyadi. Nah, setelah itu nanti ada diskusi, ya, diskusi dari para mahasiswa nanti. Kita banyak diskusi ya. Monggo Bu Lina. Nah. Oke, ya, terima kasih. Kita cepat mengenai dimatikan ini gabung. Ya, sekarang saya bisa dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas dan Mbak semuanya, mahasiswa dan mahasiswi program studi hukum keluarga Islam dan juga hukum ekonomi syariah. Nah, sebenarnya urutannya harusnya tadi yang lebih tua dulu ya, karena HKI lebih tua. Ternyata prodinya, ya, yang prodinya maksud saya bukan orang-orangnya, bukan mahasiswanya ya. Jadi prodi HKI itu lebih senior, lebih dahulu daripada prodi hukum ekonomi syariah, tapi tidak apa-apa. Yang mudah didahulukan ya. Nah, tema yang diberikan oleh SEMA dan BEMA Fakultas Syariah untuk acara sore hari ini adalah motivation gitu ya, leadership and motivation untuk mahasiswa baru.
Ini sebenarnya kegiatan yang mungkin ada kaitannya dengan makrab mahasiswa karena lagi masa pandemi, kemudian diselenggarakan dengan sistem online gitu ya. Nah, ya saya tidak akan menyampaikan banyak hal karena intinya justru menurut saya nanti akan lebih tepat jika ini momennya adalah dialog. Mahasiswa baru bisa nanti menyampaikan, mahasiswa baru dan juga mahasiswa yang sudah senior bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan dan seterusnya kepada kami di fakultas dan juga di prodi, terutama dari nanti yang prodi Hukum Ekonomi Syariah, apa yang menjadi harapan mahasiswa dan mahasiswi semua selama berkuliah dan apa nanti yang menjadi harapan di akhir ketika mereka menyelesaikan kuliah. Nah, menjadi mahasiswa itu mungkin dambaan bagi sebagian adik-adik Anda yang sekarang masih di sekolah menengah atas atau di madrasah aliyah, karena bayangannya atau mungkin bagi yang masih semester pertama ini adalah masih masa-masa euforia, masa-masa bulan madu gitu ya. Tapi karena pandemi jadi euforianya harus ditekan. Nah, menjadi mahasiswa itu berarti Anda sudah setingkat di atas siswa dan siswi yang ada di madrasah aliyah atau di SMA. Harapannya mahasiswa itu menjadi pembelajar yang tidak mengandalkan informasi hanya dari satu sumber saja. Mahasiswa adalah manusia yang sudah dewasa karena Anda usianya sudah 18 tahun dianggap sudah dewasa. Kalau dalam konsep hukum sudah dianggap cakap hukum karena ukuran dewasa menurut hukum ada 18 tahun. Jadi Anda sudah dianggap dewasa dan karena manusia dewasa maka sistem pembelajaran yang diberlakukan di perguruan tinggi adalah pembelajaran untuk orang dewasa. Kalau saya tidak salah istilahnya andragogi gitu ya. Nah, di perkuliahan itu mahasiswa dituntut menjadi orang yang lebih mandiri dan independen, tidak lagi mengandalkan dosen sebagai sumber ilmu. Nah, fungsi dosen di tingkat perguruan tinggi itu tidak lebih dari sekedar fasilitator yang nanti akan mendampingi mahasiswa dalam proses pembelajaran perkuliahan. Jadi sekali lagi mahasiswa dituntut untuk mandiri dan dosen itu hanya sebagai fasilitator saja. Yang karena namanya fasilitator maka dosen itu bukan menjadi sumber ilmu satu-satunya. Harapannya justru mahasiswa itu menyampaikan dan saling berbagi apa yang sudah dimiliki. Karena mahasiswa dan mahasiswi itu diyakini memiliki bekal ketika masuk ke kelas itu mereka sudah punya banyak pengalaman hidup, punya banyak pengetahuan yang didapat dari sumber-sumber yang bervariatif. Nah, kalau di era sekarang sudah 4.0 gitu ya, 5.0 sudah lewat dari 4.0 itu Anda punya source, punya sumber-sumber, punya resource yang jauh lebih luas dan lebih aksesibel dibandingkan dosen bahkan mungkin ya. Mahasiswa jauh lebih canggih ketika berseluncur di internet dan seterusnya. Nah, dari situ harapannya apa yang sudah Anda miliki itu nanti kemudian bisa di-sharing di kelas, kemudian berbagi bersama untuk saling take and give, memberi dan menerima dari mahasiswa satu ke mahasiswa yang lain. Nah, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas pembelajaran seperti kondisi normal, maka pembelajaran sekarang ini dilakukan dengan menggunakan sistem daring.
Meskipun untuk semester 1 ada 1 kali pertemuan dengan dosen, akan tetapi meskipun pembelajarannya online dengan sistem daring, Anda tidak ketemu langsung dengan dan berinteraksi langsung dengan dosen, tidak kemudian menjadikan mahasiswa itu dalam tanda kutip bermalas-malasan gitu ya. Anda masih punya tugas sebagai mahasiswa, Anda masih punya kewajiban yang harus Anda tunaikan. Saya yakin mulai minggu pertama dan ini sudah minggu kedua sudah banyak dosen yang memberikan tugas kepada Anda. Nah, pesan saya karena sekarang ini sumber dan alat utama, hardware utama Anda untuk belajar adalah gadget dan juga koneksi internet, manfaatkanlah itu untuk penggalian sumber belajar. Nah, saya ingin mengenalkan Anda dengan beberapa sumber belajar yang menurut saya penting karena Anda agak kesulitan untuk mengakses perpustakaan sekarang karena keterbatasan pandemi. Nah, kalau misalkan nanti Anda search di Google, coba sekali-sekali jangan menggunakan Google yang umum, tapi Anda bisa kalau membutuhkan referensi, silakan masuk di Google Scholar, atau kebetulan di kampus kita punya jurnal, yang itu adalah hasil tulisan dan hasil penelitian dosen dan juga mahasiswa pasca sarjana, baik dari IAIN Kudus maupun dari luar IAIN Kudus, yang itu bisa menjadi salah satu alternatif sumber untuk belajarnya. Kita punya yang namanya rumah jurnal, yang di situ kita punya lebih dari 20 jurnal, mulai dari yang sesuai dengan prodi masing-masing, ada hukum ekonomi syariah, ada hukum keluarga di syariah, kemudian di FEBI juga punya tarbiyah dan juga yang sifatnya umum seperti di LP2M itu. Nah, itu juga bisa Anda manfaatkan. Nah, situs-situs yang lain yang menurut saya penting untuk diakses mahasiswa, kita punya yang namanya Perpustakaan Nasional atau Perpusnas. Itu adalah website milik resmi miliknya Perpustakaan Nasional, yang di sana menyediakan buku elektronik atau e-book, kemudian juga artikel jurnal yang itu juga bisa diakses oleh semua orang warga negara Indonesia. Hanya dibutuhkan untuk mendaftar dengan menggunakan nomor KTP saja. Nah, itu. Selain itu juga Anda punya akses repository, kemudian ada yang namanya Google Books, ada yang namanya kalau situs yang tidak terlalu resmi itu ada Libgen, kemudian ada e-books club dan seterusnya. Nah, itu semua bisa Anda manfaatkan. Jadi kalau meskipun akses ke perpustakaan secara fisik itu tidak sebebas sebelum masa pandemi, bukan berarti Anda memiliki keterbatasan dalam belajar. Manfaatkan itu, jangan kemudian keterbatasan pertemuan secara daring, pertemuan luring yang terbatas, kesempatan Anda untuk berkumpul secara terbatas itu kemudian menjadi alasan bagi Anda untuk dalam tanda kutip malas untuk belajar. Masih banyak akses-akses website atau online yang bisa Anda manfaatkan untuk sumber belajar. Nah, salah satu keterbatasan yang mungkin juga Anda alami adalah kalau biasanya di masa-masa awal ini banyak kakak-kakak senior Anda yang melakukan orientasi untuk UKM gitu ya, penerimaan anggota baru untuk UKM, mungkin karena pandemi ada keterbatasan sehingga beberapa UKM sepertinya masih merancang bagaimana cara mereka melakukan rekrutmen anggota baru di masa pandemi. Termasuk saya pikir yang SEMA dan DEMA juga HMTS ini kemarin masih
menimbang-nimbang kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing organisasi itu untuk menyambut mahasiswa baru selama masa pandemi. Nah, hanya satu pesan saya yang saya pikir harus sekali lagi diingat bahwa kondisi dan situasi kita memang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, yang menimbulkan kerumunan karena memang pandemi belum selesai. Tolong semua mahasiswa baik yang masih semester 1 maupun yang sudah senior, jangan kemudian ini menjadi alasan bagi Anda untuk menomorduakan pendidikan Anda, karena suatu saat ketika pandemi ini selesai, Anda tetap harus mempertanggungjawabkan studi Anda. Tuntutan untuk selesai 3,5 tahun itu masih ada, akan lebih paling cepat Anda harus selesai 3,5 tahun, dan semoga nanti lebih dari 50% mahasiswa yang bisa selesai di semester ke-7 atau maksimal Anda selesai di semester 8. Nah, justru manfaatkanlah ini untuk merancang masa-masa setelah pandemi selesai. Tetap semangat belajar, semangat untuk mengikuti perkuliahan. Saya yakin pengorbanan kuota Anda untuk kegiatan dan perkuliahan tidak akan sia-sia. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak ingin berlama-lama. Semoga nanti kita bisa lebih banyak berdialog dengan mahasiswa. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pak Bapak Haji Fuad Riyadi LCMAG. Monggo silakan Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mahasiswa, mahasiswi Fakultas Syariah, Hukum Keluarga Islam maupun Hukum Ekonomi Syariah ya. Sebagaimana telah disampaikan Bu Lina, yang tua itu harus ngalah. Jadi saya ngalah biar yang muda-muda dulu. Kalau ada makan, yang muda ngalah, yang tua duluan. Kalau ada presentasi, yang muda duluan, yang tua ngalah. Teman-teman sekalian ya, tentu acara pada sore kali ini menarik ya. Karena berbicara tentang motivasi ya, bagaimana akan selalu ketemu orang yang hanya tadi istilahnya yang dipakai adalah titip nama. Contoh yang paling kecil, misalkan kalau Anda lagi buat kelompok untuk tugas kuliah misalkan, yang kelompoknya hanya terdiri atas 5 orang pun pasti bukan pasti. Biasanya ada peluang ada 1 atau berapa orang yang dia statusnya hanya titip nama. Gitu. Nah, lantas gimana sikapnya kalau misalkan seperti itu? Ya, gimana sikapnya kalau kemudian seperti itu? Masa iya gimana? Paling gampang ya udah dikeluarkan aja gitu kan. Itu paling gampang, tapi kan nggak bisa, pemimpin nggak boleh kemudian menghilangkan atau mengeluarkan orang yang tidak disenangi atau orang yang tidak sesuai dengan jalan pemimpinnya. Jadi nggak bisa. Nah, justru tantangan seorang pemimpin di situ, bagaimana caranya dia bisa merangkul orang-orang yang sangat pasif ini. Kalau nggak ditutup dia nggak bunyi misalkan, kalau nggak digeret dia nggak bakal bergerak. Gimana caranya seorang pemimpin itu dituntut justru bisa menggerakkan mereka. Nah, jadi bisa didekati dengan cara personal atau dengan
memberi motivasi-motivasi kepada yang bersangkutan, arti penting dari kebersamaan dalam sebuah organisasi. Nah, kalau Anda sering misalkan ketika Anda menjadi pemimpin dimanapun itu dari skup yang paling kecil, misalkan kelompok untuk mengerjakan tugas kuliah yang hanya terdiri dari 4 atau 5 orang itu, dan Anda itu kalau Anda bisa mengatasi bahwa ada satu orang yang dia hanya titip nama absen saja, itu Anda berhasil menangani dia, maka Anda akan berhasil menangani tipe-tipe orang seperti ini di lingkup yang lebih besar. Ya, nah, tantangannya memang berat, ini nggak gampang. Ya, tadi yang saya bilang, kalau yang paling gampang ya udah tendang aja dia keluar, kick him out. Biar nggak ada lagi yang menghalangi, tapi nggak bisa. Sekali lagi itu justru tugasnya. Bisa dirangkul secara personal, dekati, kemudian diajak ngomong baik-baik, ditanya apa yang dia kehendaki sebenarnya dari berorganisasi, atau kalau susah bisa juga mengandalkan orang yang dekat dengan dia untuk menjadi penyambung lidah Anda dengan yang bersangkutan. Nah, itu, dan sekali lagi ini memang bukan langkah yang mudah karena mungkin tidak bisa berhasil dalam 1 atau 2 kali saja pendekatan. Jadi jangan sampai ya, tantangan dari pemimpin memang itu, selain dia harus bisa memanage semua anggota, dia juga harus memiliki kesabaran bagaimana bisa mempersiapkan anggota itu menjadi the next leader. Karena kalau Anda sering lihat meme gitu ya, apa bedanya bos dengan leader? Kalau bos itu dia sekedar order gitu ya, jadi dia hanya ngasih perintah ke anak buah, selesai. Tapi kalau pemimpin justru adalah bagaimana dia memupuk dan mempersiapkan orang-orang yang dia pimpin itu menjadi the next leader. Jadi itu bedanya. Kalau bos dia hanya sekedar memerintah, anak buahnya pasif, selesai. Tapi justru ketika menjadi seorang leader, dia harus memupuk dan mempersiapkan anggota-anggotanya, orang-orang yang menjadi bawahannya itu untuk menjadi the next leader. Nah, saya pikir itu sepertinya Pak Fuad masih mengalami gangguan koneksi. Saya ini langsung direspon atau saya kembalikan ke moderator dulu? Halo moderator. Oke, sepertinya Pak Fuad sudah bisa bergabung. Mungkin Pak Fuad bisa memberi respon tambahan. Ngomong tok gue kan jadi dosen. Ngomong tok ya. Itu kan itu adalah tugas gue. Iya. Engko tugasnya di wekna. Engko diteliti maning nek. Jadi yang pertanyaan pertama tadi, bagaimana caranya jika ada anggota yang hanya titip saja gitu, titip nama, terus jadi pemimpin itu mesti gimana? Bagaimana mengubah keterbatasan kita menjadi kekuatan? Nggak masuk. Suaranya jenengan nggak masuk. Nggak. Sudah kan belum mic-nya? Nah, ini sudah terdengar belum? Mas Sobirin, mana yang perlu saya jawab ini? Iya, Mas Sobirin aja yang diketikkan aja ya, yang mana? Moderatornya hilang. Moderator hilang, moderator. Bentar, Pak. Badannya besar soalnya. Bentar. Koneksi hilang. Oke, pakai akunnya Mas sudah aja. Nah, Halo. Sinyalnya jelek, Pak. Next question, Pak Mas Sobirin, untuk pertanyaan kedua untuk Pak Fuad mungkin. Ya,
Untuk pertanyaan kedua Wis krungu. dari Mas Gozali. Nah, bagaimana cara menghilangkan mental lemah? Itu, Pak. Gimana Bu? Bagaimana cara menghilangkan mental yang lemah? Kalau kita kan Allah berbentuk, itu sama dengan makhluk. Makhluk itu punya bentuk. Bagaimana suaranya kok lemah? Oh, bagaimana cara menghilangkan mental yang lemah, ya? Ya, sebetulnya seseorang yang sukses itu tidak secara spontanitas sukses. Seseorang yang berani itu tidak langsung menjadi orang yang berani. Maka di situ ada tahapan-tahapannya mengubah orang yang lemah menjadi orang yang berani. Saya tipikal orang yang lemah misalnya. Dulu ketika ngomong pertama seperti ini dredeg. Kemudian kenceng. Gitu kan. Wah, terus deg-degan ya. Terutama ketiak itu banyak keringatnya. Jadi baunya wah. Tapi kenapa? Karena sering latihan ya. Anda bikin suatu imajinasi, Anda adalah orang yang paling hebat ya. Anda berlatih sendiri kalau misalnya ingin menjadi penceramah ya, bawa teks pidato di depan kaca, Assalamualaikum. Wah, gitu kan. Tangannya bergerak. Dengarkan ya. Itu Anda latihan dulu. Kemudian yang kedua, lihat orang-orang yang berhasil. Pengen ceramah gaya Zainuddin MZ, dengarkan terus Zainuddin MZ, ya kan? Berceramahnya kayak Zainuddin MZ. Pengen ceramah kayak Yusuf Mansur, dengarkan ceramah dia, dan begitu seterusnya. Sehingga dengan sering mendengar itu akan mengubah. Kemudian yang ketiga, baca orang-orang yang telah menapaki tangga-tangga kesuksesan. Ada seorang penulis yang hebat, dia orang yang lumpuh, tapi dia menjadi salah seorang dosen, menjadi wartawan, kemudian dia menulis satu buku yang judulnya Qahirul Mustahil. Qahir itu artinya adalah sang penakluk, al-mustahil kemustahilan. Itu yang ketiga. Jadi Anda baca orang-orang yang sukses. Yang keempat, lihat. Berteman dengan orang-orang yang rajin. Ojo kekancan karo wong sing keset. Mergane keset iku nular. Ya. Bocah keset iku nular. Wong pelit ya nular. Maka dari itu bertemanlah dengan orang-orang yang rajin. Dia akan terpacu, dia akan menjadi semangat, dia akan memotivasi dirinya karena melihat teman-temannya itu sukses. Ketika dulu ya, saya sedikit bercerita misalnya. Saya pernah mendaki Gunung Lawu. Ketika turun, kabut mulai turun, ya, dan terasa agak gelap, dan ada cerita bahwasannya yang mendaki Gunung Lawu karena turun kabut kemudian tersesat dan mati. Wah, kemudian saya tertinggal jauh oleh teman-teman yang sudah turun duluan. Sedangkan saya itu kekuatannya pas-pasan. Saya teriak, Allahu Akbar. Untuk apa? Mendapatkan respon balik dari teman-teman yang duluan. Tidak ada yang nyaut itu. Ya. Lihat ke belakang juga tidak nampak. Lihat ke depan, lihat ke bawah nggak nampak. Lihat ke atas nggak nampak. Sendirian di hutan, coba bayangkan. Kemudian saya ada motivasi. Saya tidak boleh lemah. Saya tidak boleh tertinggal. Saya tidak boleh kehilangan jalan dan tersesat. Itu bisa mengakibatkan saya akan mati. Saya harus lari terus. Yang biasanya rakyat jadi kuat. Akhirnya dengan lari yang kencang itu, mengejar yang di depan saya, akhirnya bertemulah dengan teman-teman. Saya takbir, Allahu Akbar. Maka dapat sautan dari depan, Allahu Akbar. Akhirnya bergabung lagi. Maka dari itu, ya, bertemanlah dengan orang-orang yang giat. Orang-orang yang rajin, itu adalah bagian dari motivasi. Maka pepatah mengatakan almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung ya agama atau sifat atau sikap kekasihnya. Kalau kekasihnya orang-orang hebat,
maka dia akan merubah dirinya menjadi orang-orang yang hebat. Maka bangkitlah, ya, jangan terpuruk dalam lemah dan loyo, ya. Dan andalah pemenangnya. Sobirin, ajak teman-temanmu yang lemah biar dia bangkit menjadi orang-orang yang kuat. Siap? Ya, terima kasih, itu jawaban saya. Ya. Apa? Sudah belum? Halo, halo. Terdengar apa enggak ini? Terdengar. Nah. Mas. Ya, terima kasih ya Pak Triadi atas pencerahannya. Nah, monggo, Ya, sama-sama. kalau ada tambahan dari Bu Lina, monggo. Ayo, Bu Lina mau nambah. Kalau mau nambah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Nambah bakso. Pertanyaan berikutnya. Oh, siap. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya yakni dari Mbak Siti Sofanur Azizah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, pertanyaannya yakni bagaimana cara mengubah keterbatasan kita menjadi kekuatan bahkan menjadi peluang. Itu bagaimana? Monggo Bu Lina untuk menanggapi. Oke, terima kasih. Ini jadi saya suaranya feedback ya. Ya, Bu Lina bisa dilanjutkan, Bu. Halo, Bu Lina. Oke, udah nggak feedback ya? Udah kedengeran suara saya? Lanjut ya, Bu. Oke. Ya, kedengaran Bu. Monggo. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana merubah keterbatasan menjadi peluang gitu ya? Nah, ya. Kekuatan bahkan peluang. Kekuatan dan bahkan peluang. Ini jadi saya ingat ada satu pepatah dalam bahasa Inggris, if life gives you lemon, makes lemonade. Tahu nggak artinya? Kalau hidup itu memberi lemon itu jadikan asam gitu ya. Kalau hidup itu memberi rasa asam, maka buat saja es jeruk gampangannya gitu ya. Jadi kalau es jeruk itu kan seger, tapi kalau jeruk yang asam itu kan nggak enak sama sekali. Jadi kalau kamu punya jeruk yang asam, paling enak buatlah es jeruk. Jadi kalau kamu memiliki keterbatasan, maka memang tantangannya adalah bagaimana merubah keterbatasan itu menjadi kekuatan dan juga peluang. Kalau Anda belajar manajemen, itu ada istilahnya setiap pribadi itu diminta untuk melakukan analisis SWOT ya. Strength, weaknesses, opportunity, and threat. Jadi tiap orang itu pasti punya itu. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak memiliki kelemahan dan keterbatasan. Semua orang pasti punya itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana yang kita lihat itu kemudian bukan keterbatasan kita, tapi bukan keterbatasan kita, tapi kekuatan kita. Sebagai contoh, misal Anda mungkin tidak terlalu mahir dalam bidang teknologi informasi misalkan, atau gampangnya gini, Anda nggak punya laptop, jadi kalau mau bikin tugas dan harus diketik maka Anda akan kesusahan. Nah, gimana caranya ketidakpunyaan laptop itu bisa menjadi nilai tambah Anda?
Anda tidak punya laptop, tapi Anda tulisannya bagus. Ya nggak apa-apa, sekali-sekali tugas ditulis tangan itu saya pikir akan lebih memiliki nilai plus ya buat dosen. Nah, atau contoh yang lain, tulisan Anda tidak terlalu bagus, Anda juga tidak punya laptop, tapi Anda pintar atau terampil dalam mengoperasikan komputer. Nah, kenapa tidak pakai keterampilan Anda itu untuk membuka, untuk membantu teman Anda yang memiliki keterbatasan dalam editing. Nah, Anda bisa memanfaatkan laptop atau komputer teman Anda, kemudian Anda membantu editing, Anda punya jasa, bisa buka jasa editing teks, editing tugas, maka Anda punya income dari situ. Nah, itu yang disebut sebagai bagaimana caranya kita melihat keterbatasan itu dan kemudian menjadikannya sebagai kekuatan. Sekali lagi, jangan kemudian terpaku pada keterbatasan Anda. Semua manusia pasti punya keterbatasan, tapi mulai dari sekarang lihat apa yang sebenarnya menjadi keunggulan Anda. Semua manusia pasti punya keunggulan, semua manusia punya keterbatasan, tapi jangan terpaku pada keterbatasan Anda, tapi lihat keunggulan dan juga kebaikan yang Anda miliki, dan itu yang harus dimanfaatkan. Jadi kalau misalkan Anda punya jeruk yang sangat asam dan itu sangat tidak mungkin untuk dimakan, maka manfaatkanlah jeruk itu untuk membuat sirup jeruk atau es jeruk atau jeruk hangat. Nah, itu akan lebih bisa dinikmati dalam kehidupan. Nah, itu yang dalam tadi saya sampaikan. If life gives you lemon, make lemonade. Nah, saya pikir itu. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Ya, ada Bu. Ini waktunya jam 4:30 nggih. Kita semuanya nanti. Jangan sampai 4:30 kesorean itu. Ya. Tambah ada satu pertanyaan gitu. Ya, oke, silakan. Bagaimana cara menyikapi orang-orang yang nggak mau kerjasama di dalam organisasi, namun dia maunya terima beres. Nah, intinya itu orang gelem kerja, intinya itu dunia bar. Itu bagaimana cara mengatasinya seperti itu? Monggo Pak Fuad atau Bu Lina, monggo. Pak Fuad mawon, monggo. Itu yang saya cari, saya juga suka terima beres gitu. Ya. Saya juga maunya terima beres. Jadi begini, yang namanya ada sebagian orang itu memang dia kalau kita katakan sebagai orang yang maunya praktis, ya, terima beres. Nah, yang boleh mengatakan terima beres itu bos. Kalau dia bos tidak apa-apa Mas, ya kan. Saya nggak mau tahu, yang penting beres, itu kan bos, gitu kan. Nah, kalau Pak Sobirin bos yo, rapopo. Saya nggak mau tahu, Anda harus lakukan ini, yang penting saya terima beres. Itu bos. Nah, kalau dia posisinya tidak bos, maka tidak boleh seperti itu. Diajak, kita kan tim, kita kan sahabatan, ayo makan bakso bareng, nanti habis itu kita kerja bareng. Nah, gitu loh. Artinya, kadang-kadang seseorang untuk memberikan motivasi itu ada reward dan punishment, ya. Jadi kita kasih reward, jangan selalu wala aku mikir keset, jangan no, ya kan. Yuk, gara bareng-bareng lu karo nyate. Gitu kan. Gara bareng-bareng karo makan bakso. Sehingga dengan seperti itu, kadang-kadang ada sebagian orang itu yang butuh penyemangat, dan penyemangat itu ada yang sifatnya materi. Ini nggak jadi pancing-pancing, yuk kerja bareng-bareng, lu karo cewek cantik. Wah, jo, ya. Jadi ya seneng tapi dosa ya, jo ya. Gitu. Nah, artinya ada sesuatu yang bisa menjadikan seseorang itu memiliki spirit dan semangat. Dan sesuatu itu yang bersifat reward tadi, yaitu timbal balik. Karena setiap orang itu membutuhkan penghargaan atas kinerja yang telah dilakukannya. Nah, maka bisa jadi reward itu diberikan lebih awal. Dengan tadi saya contohkan, ditraktir kek, disiapkan apanya kek, gitu kan. Dengan cara seperti itu, akhirnya dia malu sendiri, mosok mangan tok ra kerja.
Artinya masuk mangantok ra kerja kan isin dheweke ngono kan. Nah, itu saya yakin bukan Mas Sobirin walaupun gemuk ya. Barangkali itu masukan saya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Fuad. Ya. Monggo Bu Lina kalau ada tambahan mengenai pertanyaan tadi Bu, monggo. Oh sudah. Udah ingin pulang ya Bu. Kita cukupkan sekian ya Bu, Pak, untuk pertemuan dalam sore hari ini. Ya, saya sebagai moderator ingin menyampaikan sedikit kesimpulan. Nah, kesimpulan ini memang nanti benar atau tidaknya nanti bisa dikoreksi lagi ya Pak Bu. Ini memang dari saya sendiri. Untuk dari Bu Lina sebagai narasumber pertama, dosen itu hanya sebagai fasilitator. Jadi tidak sepenuhnya ilmu yang didapatkan itu dari dosen. Nah, bisa mencari dari yang lain. Katakanlah bisa mencari buku di perpustakaan, dari Google, tapi Google-nya yang terverifikasi ya. Seperti ada Google Book atau yang lain-lainnya itu ya Bu. Nah, terus harapannya juga mahasiswa itu menyampaikan dan juga saling berbagi, baik berbagi rasa, berbagi ilmu pengetahuan, bahkan berbagi mengenai pengalaman. Itu ya Bu. Dan juga untuk jangan sampai pertemuan secara daring seperti ini menurunkan semangat atau membuat rasa malas, bosan, jenuh, dan sebagai alasan tidak mengikuti perkuliahan. Nah itu ya Bu, kurang lebihnya. Ya udah ya, mantep Mas. Untuk Pak Fuad sendiri, yang setiap punya kepemimpinan. Nah, setiap orang pasti memiliki. Nah, dan jiwa kepemimpinan itu sudah melekat pada diri sendiri. Nah, pada diri manusia. Dan juga jangan sukses tidaknya seseorang itu tidak berasal dari kaya atau cantiknya seseorang. Karena terdengar apa enggak ini? Oh, bisa lanjut. Halo, halo. Ternyata Mas Sobirin punya ilmu menghilang ya. Mas Sobirin punya ilmu menghilang, tiba-tiba menghilang, muncul lagi gitu kan. Hebat. Yang menghilang itu sinyalnya Pak, bukan orangnya. Orangnya orang biasa itu. Ya, intinya dari Pak Fuad, intinya kontinuitas atau istiqomah itu dapat merubah segalanya. Dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang mulanya tidak yakin kalau sukses dan bisa merubah menjadi kesuksesan. Karena ganteng atau cantik itu bukan menjadi nilai suksesnya seseorang. Karena apa? Karena manajernya pun belum tentu cantik atau ganteng. Gitu ya Pak. Presidennya, wakil presidennya, gitu kan. Terus apa lagi? Aku mau ngomong bukan. Presidennya dan juga moderatornya ini yang memang tidak terlalu ganteng atau cantik, Pak. Alhamdulillah sadar moderatornya. Tapi kan ada niat yang tekad dan bulat untuk meraih sebuah kesuksesan. Gitu ya, Pak? Ya. Ya, alhamdulillah. Mari kita tutup acara seminar online atau leadership motivation
pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk audien yang terhormat, untuk absensi nanti dikirim via grup WA ya. Semuanya sudah masuk ke belum ini? Kalau yang belum masuk grup nanti bisa japri ke saya dan nomor saya bisa disimpan ya. Untuk nanti saya simpan kembali. Gitu ya. Untuk terakhir kami ucapkan selamat dan terima kasih telah berkontribusi dan juga mengikuti sampai akhir. Sekian saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini